Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi syarrafal wujud bidzikrihil magamil mahmud wa liwa'il ma'qud wa haudil mawrud wa syafa'atil uzma yaumash syuhud maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang Al-Fakir hormati Khadimul Majlis Al-Habib Ali bin Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang kebetulan lagi uzur, beliau hadir di majlis yang ini, dan semua sesepuh yang hadir di majlis ini, semoga Allah memanjangkan umur-umur beliau sebagaimana umur sahabat Muammar Syariah fi khair wa tufal afiyah wa surur wa hubur yakdi hawajum fid dunya wal akhirah. Dan tidak lupa pula yang hadir di majelis yang penuh barokah ini, atalallahu umrakum wa wasa'a dzikrakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah kita hadir di majelis yang penuh barokah ini. Bahkan ada dari salah satu teman-teman kita yang kebetulan kemarin itu ada kecelakaan, tetap hadir di majelis yang penuh barokah ini. Masya Allah, semoga Ihsan, namanya Ihsan ya. Semoga beliau disehatkan ya, dipanjangkan umurnya sebagaimana umur sahabat Muhammad Syarafi khair wa tufal afiyah wa suruh wa huburak di hawajahu fid dunya wal akhirah. Nah, ini perlu kita contoh ya. Himmah yang tinggi untuk hadir di majelis yang penuh barokah ini. Bahkan Al-Habib Ahmad Sahib Si'ib ya, santrinya Syekh Abu Bakar bin Salim, itu menghadiri majelis taklimnya Syekh Abu Bakar bin Salim dari Husaisah ke Inat, yang jaraknya itu 80 km ditempuh cuma jalan kaki ya. Jalan kaki 80 km. Gimana itu jauhnya ya? Bahkan riwayat bermalam sampai malam, bahkan tidak bawa bekal, kadang tidak makan di dalam perjalanan. Nah, ini salafun saleh memang himmahnya kuat di dalam menghadiri majelis-majelis seperti ini. Sebagaimana yang dikatakan minggu kemarin sama Ustadz Anis, lau bada'a, seandainya ditampakkan ini fadilah majelis ilmu seperti ini, laqtatalu nas, maka manusia berlomba-lomba di dalam menghadiri majelis ini sampai laqtatalu, sampai saling membunuh untuk menghadiri majelis seperti ini. Hanya saja kita terhijab mungkin ya, karena banyak dosa, makanya tidak nampak ya, nampak kekhususiahan majelis-majelis seperti ini. Saya di sini akan menceritakan sedikit tentang adat salafun saleh. Siapa salafun saleh tersebut? Kita dianjurkan di dalam syariat Islam itu pertama ikut kepada Allah, kedua ikut kepada Rasul, kemudian ketiga ikut dengan tingkah lakunya as-salafun saleh. Siapa salafun saleh? Salafun saleh yang disifatkan oleh Imam Haddad, humul ladina hudu. Humul qaumul ladina hudu. Mereka adalah kaum yang diberikan petunjuk oleh Allah, kekhususian oleh Allah. Wa bi fadlillahi qad sa'idu. Dengan keutamaannya dia menjadi bahagia karena memang dikhususkan oleh Allah. Wali ghairillahi ma qasadu, dan tidak ada tujuannya hidupnya melainkan tujuannya hanya satu, adalah Allah. Itu salafun saleh. Wabil Qur'ani fil goroni, dan temannya itu ditemani dengan Quran setiap saat. Salafun saleh. Makanya kita dididik di pondok-pondok pesantren agar supaya benar-benar mengikatkan hati kita dengan salafun saleh, agar supaya kita meniru
meniru sepak terjang salafun saleh. Bahkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, pengarang Al-Qirtas, pengarang Al-Qirtas. Kitab Al-Qirtas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan di dalam makalah ma ra'aitu a'maluhum jami'ahum illa aslun mustanadun fis sunnah. Tidak aku melihat amal-amal salafun saleh itu semuanya gerak-geriknya itu bersandar daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perlu kita banyak-banyak baca kisah-kisah salafun saleh. Ketika kita membaca kisah salafun saleh, ingin meniru, ya, karena sudah memang hukum di dalam syariat itu ketika kita baca salafun saleh itu kata Al-Imam Al-Qurhi, beliau mengatakan aqallu khoslatin, paling sedikit ya antum dapatkan inda dzikrihim, ketika menyebut-nyebut nama salafun saleh, para aulia Rasulullah, ya, itu tanzilur rahmah, akan bercucuran rahmat. Ya. Kata Ustadi, anaknya Imam Hafidz Al-Muslim Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, itu beliau menerangkan ketika orang mendapatkan cucuran rahmat, menghadiri majelis, terus disebutkan kisah-kisah salaf di dalamnya, itu turun rahmat. Ketika turun rahmat dia dapatkan, dia awalnya tidak senang, tidak berat, dia berat melaksanakan sholat duha. Ketika dia menghadiri majelis mendapat cucuran rahmat, pulangnya senang, pengen, ya, karena dikasih taufik sama Allah, rahmat sama Allah. Ya. Insya Allah yang hadir di majelis ini pulangnya insya Allah berubah semua, ya. Insya Allah, amin. Ya, perlu perubahan, ya. Makanya Imam Haddad mengatakan ilzam kitabullah, ya, watba sunnatah. Lazimilah kitab Allah, maksudnya Al-Qur'an. Watba sunnatah, dan ikutilah sunnah-sunnah Rasul. Waqtat hadakallah bil aslab. Waqtat hadakallah, dan ikutilah, semoga Allah memberikan engkau petunjuk dengan pengikutanmu kepada salafun saleh. Alhamdulillah, kita telah mengetahui keutamaan salafun saleh. Sekarang kita harus mengikuti salafun saleh agar kita mendapatkan asar, ya, mendapatkan sa'adatu abadiyah, mendapatkan kebahagiaan yang abadi dengan cara menelaah sepak terjangnya. Contohnya salafun saleh itu senang sama dawamul wudu. Senang sama tetapnya istiqomah wudu. Dia hadas misalkan kentut langsung wudu, ya. Itu udah adat salafun saleh, ya. Bahkan di dalam maqalah disebutkan ma yudawimal wudu illa man ruziqat alwilayah. Tidaklah orang yang senantiasa mudawamah, senantiasa selalu berwudu, dalam keadaan berwudu terus, terkecuali dia itu adalah orang yang kelak diberikan al-wilayah, kewalian. Songloh, ya. Resep pengen jadi wali, coba, ya. Mau dawamil wudu, ya. Nah, terus kita dipesankan di pondok-pondok pesantren itu gitu, ya. Makanya di pondok pesantren itu kalau santri-santri yang enggak ada wudu itu jadi aib, ya. Santri enggak ada wudu, aib itu, ya. Kalau bisa terus, ya. Ini santri-santri, ya, insyaallah mudawamah lil wudu. Nah, bahkan di dalam maqalah disebutkan itu man ahsanal wudu, barang siapa yang dia memperbagus wudunya, ya, wudunya diperbagus, sunnah-sunnah wudu dikerjakan. Mana yang sunnah
dibedakan. Dia tahu mana yang wajib basuh, mana yang sunnah basuh. Ya. Muka ya wajib basuh, tangan wajib basuh. Ini roksu atau bulu mengusap wajib atau dan kaki, dan selainnya itu sunnah. Nah itu dipraktekkan. Nah diperbagus wudunya, maka kata salafun soleh, man ahsanal wudu ahsanas sholah. Maka barang siapa yang perbagus wudu, otomatis sholatnya nanti bagus ya. Wudunya enggak karuan, gimana sholatnya mau diterima ya. Ya, kadang orang-orang ketika haji, ini anak dengar cerita daripada Ustadz itu, haji tapi ketika wudunya itu basuh kakinya itu ndak sampai mata kaki. Ya, gimana mau sah hajinya ya? Wudunya enggak sah, sholatnya enggak sah ya. Ini perkara remeh tapi penting ya. Innal lil wasail hukmul maqasid. Sungguhnya wasilah-wasilah itu hukumnya wajib seperti apa yang dituju. Maksudnya apa? Maksudnya sholat. Sholat itu wajib ya. Maka wasilah-wasilah yang menuju sholat itu wajib hukumnya. Contohnya sholat wajib. Maka kita sebelum sholat itu harus suci. Maka wajib hukumnya kita berwudu. Harus tahu. Harus kita mempelajari tentang wudu. Kenapa? Karena ketika bagus wudunya, otomatis sholatnya bagus. Man ahsanal wudu ahsanas sholah. Barang siapa yang bagus wudunya, bagus sholatnya. Wa man ahsanas sholah. Barang siapa yang telah bagus sholatnya, ahsanallah, maka Allah akan memperbagus umuran di dunyahu wa umural akhirah. Maka Allah akan memperbagus perkara-perkara dunianya akan diperbagus, perkara-perkara agamanya akan diperbagus. Makanya penting ya. Salafun soleh juga adat beliau salafun soleh ini sering tidak pernah meninggalkan jamaah. Ya. Salafun soleh ya. Enggak ada salaf itu kadang sendirian sholat ya. Adat memang salafun soleh jamaah. Bahkan diriwayatkan itu barang siapa yang dia jamaah sholatul fajr, sholatul subuh 2 rakaat. Kemudian setelah sholatul fajr, sholatul subuh itu dia sholat subuh dalam keadaan berjamaah. Kemudian setelah sholat subuh dia wirid ya, baca wirid sampai tatlu as-syams, sampai terbitnya matahari. Maka pahalanya seperti orang yang haji dan umroh tam katanya Rasulullah SAW, sabda Rasulullah, faka'annama hajja wa amara tamah 3 kali, sempurna. Gimana? Kalau sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh enggak kemana-mana, enggak ke pasar, enggak sibuk kemana-mana ya, duduk ya, tunggu munculnya matahari, wirid terus, maka pahalanya sama seperti haji dan umroh, sempurna kata Rasulullah. Insyaallah ya, barokah kita mengikuti sepak terjang salafun soleh. Insyaallah kita itu wasail, itu adalah sarana kita menuju Allah. Bahkan diceritakan itu maqalah ulama mengatakan adadul wusul ilallah ka anfasil khalaik ya. Jumlah kita sarana untuk wusul, untuk sampai kepada Allah itu jumlahnya nafas seluruh makhluk. Berarti gambarannya jalan menuju Allah itu banyak ya. Jangan
Ada bahkan diriwayatkan ada yang wusul kepada Allah dengan cara zuhud. Ada wusul kepada Allah dengan cara sodakoh, sering sodakoh. Wusul kepada Allah, sampai kepada Allah. Ada yang cara birrul waliden, ya, bakti sama orang tua, ya. Padahal ilmunya enggak ada, ilmunya ada sedikit, ya. Tapi bakti sama orang tua. Nah, wusul kepada Allah. Dia sampai kepada Allah. Tapi a'dhamul wasail, akan tapi paling besar jalan menuju Allah itu adalah biittiba'ir rasul wa bikathratis sholati wassalam. Dengan mengikuti Rasulullah SAW dan memperbanyak sholawat. Ini jalan yang paling cepat menuju Allah. Kalau ibaratnya jalan tol, ya, jalan tol itu besar terus enak, tinggal lurus, ya. Kalau yang lain lewat gang, ya, lewat gang, ya. Insya Allah kita amalkan, ya. Pulang dari sini insya Allah kita amalkan. Jangan menunda-nunda. Nah, Al-Fakir kalau ceramah pasti gitu. Pasti ada jangan menunda-nunda, ya. Jangan menunda-nunda amal kebaikan, ya. Kata Imam Haddad, Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam Rotibul Haddad, beliau mengatakan innama al-bidar, ayo bersegera, mumpung ada waktu, ya. Innama anta qoblal fawat, al-bidar qoblal fawat. Segeralah sebelum terlewatkan, ya, masa muda, ya. Masa muda sebelum tua, masa tua sebelum sakit, masa sakit sebelum dia mati, ya. Harus al-bidar, mempercepat, ya. Qoblal fawat, sebelum terlewatkan. Waktu antum di sini mumpung masih hidup, mumpung masih ada waktu, beramal sebanyak-banyak mungkin. Innamal anta tu'ridul afat. Urdotul afat, innamal anta urdotul afat. Sungguhnya engkau itu sasaran kematian. Contohnya diibaratkan itu antum itu apa namanya? Busur tanah itu sasarannya, ya. Antum sasarannya, ini nyawa ini busur panahnya, ya. Tinggal digerakin aja, tinggal dilepas saja, ya. Nyawa antum kayak gitu, ya. Mumpung ada waktu bersegera kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, sebelum kita nanti merugi, ya. Makanya perlu di dalam majelis ini kita banyak-banyak bersolawat, ya. Karena solawat adalah a'dhamut turuq, paling besarnya jalan menuju Allah, menuju Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan dengan solawat tersebut kita mau tidak mau hati kita ini condong kepada Rasulullah SAW. Dengan solawat, ya. Karena sering menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Alamatul hub, ya, kasratu dzikrihim. Alamat orang lagi cinta sama seseorang itu sering-sering menyebut namanya, ya. Sering-sering menyebut namanya. Ketika sering-sering menyebut namanya, timbul condong ingin mengikuti sepak terjang sang kekasih. Bahkan ketika orang sudah hatinya terpenuhi golabal hub, terpenuhi kecintaannya kepada Rasulullah SAW, kalau mau beramal, sekiranya amal itu menyakiti hati Rasulullah, malu, ya, nggak enak, berat rasanya badan karena hatinya telah penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Makanya para salaf itu di kitab-kitabnya wasiatnya hanya itu, banyak-banyak cinta kepada Rasulullah, pupuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan Al-Imamul Habr Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih radhiyallahu an mengatakan, hasya wa kalla, tidak, mustahil, ya, tidak mungkin antahriqon nar qalban hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati itu membakar
jasad yang mana di dalam hatinya itu terdapat kecintaan kepada Rasulullah SAW. Mungkin hanya ini yang Al-Fakir bisa sampaikan, dilanjutkan oleh Ustadz Anis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kayaknya apa yang sudah disampaikan Habib Husain tadi sudah cukup jelas. Saya tambah sedikit. Kita tadi sudah disampaikan Habib Husain untuk ittiba, mengikuti kepada aslafun salih. Siapa aslafun salih? Pendahulu kita yang amalnya penuh dengan amal kebaikan yang saleh. Para pendahulu kita yang mana amal mereka penuh dengan amal-amal kebaikan yang saleh. Siapa salafun salih? Ada dua pendapat. Ulama mengatakan aslafun salih itu dari zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal wa man fi tabagatihima. Orang yang di zamannya Imam Syafi'i dan di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, dan orang yang di zaman-zaman mereka berdua ini adalah aslafun salih. Sedangkan indana menurut kita Tariqah Alawiyah, aslafun salih adalah mereka yang wafat setelah zaman Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus dan Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Mereka adalah salafun salih. Ikuti mereka. Bagaimana cara mengikuti? Baca sejarah mereka. Kata Habib Ali sahibul Maulid, i'rifil haq li ahlil haq wasluk ma'ahum fit tariqit tuqa min haitsu saru warahum. Ikutilah kebenaran. Dengan bagaimana? Dengan mengikuti orang yang benar. Ikuti orang yang benar, tapi mau ikuti kebenaran tapi ikuti orang yang salah, tidak sampai-sampai kepada kebenaran. Ikuti kebenaran dengan i'rifil haq, kenali kebenaran dengan mengikuti orang yang benar. Fit tariqit tuqa, di jalan ketakwaan. Min haitsu saru warahum, selalu berada di belakang mereka. Selalu berada di belakang para aslafun salih. Gadamin ala gadamin. Setapak demi setapak ikuti mereka. Fasa'ada manuta kullaha bigtifahum bakhat man gadra'ahum aw raha man ra'ahum. Kebahagiaan bagi mereka yang mengikuti para aslafun salih. Beruntung orang yang telah melihat mereka atau orang yang melihat orang yang telah melihat mereka. Itu adalah kebaikan-kebaikan bagi mereka yang mengikuti aslafun salih. Saya tambahkan, di antara tadi dibilang adat aslafun salih dawamul wudu, menjaga wudu. Kalau mau jadi wali, kata Habib Husain tadi, bukan kata beliau, kata ulama, yudawim alal wudu, selalu senantiasa terus menjaga wudu. Maksudnya menjaga wudu ini bukan berarti kau tahan kencing, tahan kentut, jangan kentut, nanti kalau kentut batal wudu. Bukan, menjaga wudu, kalau batal wudu lagi, batal langsung segera berwudu. Itu namanya mudawamah alal wudu. Di dalam kitab Risalah Muawana, Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad menceritakan di dalam kitabnya, ada satu orang ingin belajar ilmu kimia, ingin belajar ilmu kimia, tapi datang sama ulama Abi Hasan Asyadzili. Dia datang, ya Imam, ente kan ulama itu orang pintar, mengetahui banyak ilmu. Saya ingin belajar ilmu kimia sama ente. Bagaimana pendapat ente ini? Oh iya, tapi ada syaratnya kalau mau belajar ilmu kimia. Apa itu DP syarat? Apa syaratnya? Syaratnya, keluar logat Sulawesi. Syaratnya itu, kata Abi Hasan Syadzili, ente menetap tinggal bersama saya setahun. Dan selama setahun itu kau harus selalu senantiasa menjaga wudu. Kamu harus menjaga wudu, batal wudu langsung segera berwudu. Dan setelah wudu antum sholat 2 rakaat. Oh, itu saja syaratnya? Ya, itu, hanya itu syaratnya. Akhirnya dia tinggal setahun. Setiap batal wudu dia wudu, ketika habis wudu dia sholat. Ketika habis sholat, begitu. Terus batal wudu lagi. Selama setahun, singkat cerita, selama setahun, tiba-tiba dia mau wudu ini, batal wudunya, dia mau wudu, dia
menimba air di sumur, BR. Begitu dia menimba air, bukan air yang naik ke atas, emas semua isinya. Di dalam apa namanya? Di dalam ember itu semua dipenuhi dengan emas, mamlu bidzahab, dipenuhi dengan emas. Heran dia, kenapa emas semua ini? Akhirnya dijatuhkan itu emas ke dalam apa namanya? Sumur tadi, lantaran sudah zuhud ini. Sudah zuhud, tidak ada cinta kepada dunia. Sudah tidak cinta kepada dunia karena memudawamakan wudu tadi itu. Kenapa emas ini? Dibuang wudu, dia datang sama gurunya. Ya Abi Hasan, kenapa pas saya tadi menimba air, saya angkat, bukan air yang naik, tapi yang naik cuma emas. Nah, kata Abi Hasan, sekarang ente sudah jadi ahli kimia, satu badan sudah kimia, tidak perlu belajar lagi, sudah. Sekarang ente sudah pulang. Ketika itu dia jadi ahli kimia, tapi jadi ahli kimia yang apa namanya? Tidak belajar. Ahli kimia tidak belajar, jadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah itu apa yang dia inginkan terjadi. Apa yang dia inginkan langsung Allah beri. Nah, ini adalah orang-orang para kekasih Allah, para aslafun saleh, dan semoga kita Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan mereka. Demikian apa yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.